어두운 밤에 바람이 아직 묻지 못한 기억을 데려와 넌 아직도 Ya, Ra, aku mau bicara sama kamu. Ada hal yang penting yang harus aku omongin ke kamu. Iya deh, ngomong aja. Kamu kelihatan serius banget. Kenapa kamu berantem sama orang? Iya, aku mau aku menikah. Nisa, kamu bercanda kan? Aku mau bercanda. Aku serius. Terus kamu terima aja. Gitu. Aku gak punya banyak pilihan. Kalau aku gak ikut, besok aku bakal ditarik sama papa. Terus kamu iyain aja. Gak ngelawan atau apa? Aku lagi coba jelasin, ya, Ra. Tapi kamu dari tadi malah nyalahin aku terus. Ya jelas aku marah. Kamu tiba-tiba bilang kamu mau nikah. Terus aku bisa tak tenang gitu. Biarin pacar aku nikah sama orang lain. Aku juga terjebak di situasi ini, bukan cuma kamu. Namanya kayak Ra. Kamu sebenarnya bisa nolak kan? Atau memang kamu mau nikah? Siapa sih Kaira? Sampai kamu pilih diam aja kayak gini. Gue bener-bener gak tahu apa yang harus gue lakukan sekarang. Ini semakin gak masuk akal. Gue cuma mau hidup dengan cara gue sendiri. Tapi kenapa? Semua orang sudah tentuin hidup gue. Tapi gak nanya gue siap atau enggak. Well, aku tahu kamu akan kesini cari papa. Dan papa juga yakin kamu gak akan diam soal ini. Ya bagus soal Bobo tahu. Kenapa harus aku dan kenapa harus Kaira? Papa bikin kayak aku gak punya pilihan buat tentukan hidup aku sendiri. Karena kamu bukan cuma hidup untuk diri kamu sendiri, Zain. Ada nama, ada tanggung jawab, dan ada masa depan kamu sendiri. Dan Kaira, dia bagian dari itu semua. Kaira. Siapa sih lu sebenarnya? Tiba-tiba banget muncul dalam hidup Zain. Atau lo memang dari awal udah dalam hidupnya? Cuman gue aja gak tahu. Tapi gue gak akan diem aja. Kalau lo pikir lo bisa ambil Zain daripada hidup gue, lo salah besar Kaira. Gue mau lo cari tahu tentang Kaira. Semua informasi tentang Kaira. Dia tinggal di mana? Siapa keluarganya? Dia dekat sama siapa? Gue mau tahu semuanya. Jangan ada yang kelewat. Gue mau tahu sampai detail kecil. Sekarang gue cuma tinggal tunggu dan cari tahu siapa sebenarnya. Gue gak akan biarin lo menang, Kaira. Lo udah ngerebut apa yang ada di hidup gue, dan gue gak akan biarin lo menang. Gue mau lo cari tahu semua informasi tentang Kaira. Detail. Jangan ada yang kau sembunyikan. Ini bayaran awal. Kalau hasilnya lengkap dan cepat, gue tambahin lagi. Lo gak usah khawatir. Kalau lo butuh apa-apa, lo bisa calling gue lagi. Tunggu lo datang ke sini. Mau beli roti atau kangen gue? Soalnya lo cuma lewat aja. Lo gak pernah mampir ke sini. Kalau mampir, beli roti terus pulang. Kalau kangen, emangnya lu mau ngapain? Kasih diskon spesial atau tamu mahal? Udah, gue kerja aja dulu. Gue tunggu di luar sampai selesai jam kerja. Nanti gue ada sesuatu yang perlu diomongin sama lu. Capek banget hari ini. Pelanggan rame dari pagi sampai petang. Hampir gak sempat istirahat gue. Tapi ya seneng juga sih. Dapet lebih banyak dari biasanya.
By the way, lo bilang tadi mau nungguin gue. Emangnya ada apa? Lo mau omongin apa? Penting banget kah? Ya nggak penting-penting amat sih, soalnya gue cuma mau pastikan lu baik-baik aja. Dan ya sekalian ajak lu keluar sebentar. Soalnya kadang-kadang sih lu terlalu sibuk sampai lupa caranya istirahat. Maaf ya kak, toko udah tutup. Kalau mau bisa datang besok pagi. Atau kalau kakak mau pre-order dulu bisa kok. Ntar besok pagi bisa langsung ambil. Gak perlu basa-basi. Gue gak tertarik sama tempat yang kayak gini. Dan jujur ya, gue gak ngerti. Kenapa Zain bisa ada urusan sama orang yang hidupnya menjijikkan kayak ini. Lo dengerin baik-baik. Jamin sih, gue gak mau lihat lo ada di sekelilingnya. Kalau lo masih nekat buat gangguin hidup dia, gue gak akan segan-segan buat hancurin semua bisnis yang lo ada. Kenapa lu marah-marah kayak gitu? Nggak malu apa? Lu datang sini cuma buat merendahkan orang lain. Ini bukan urusan lo. Gue cuma ngomong apa yang harus dia tahu. Dan sadar diri juga. Yang lu bilang tadi itu bukan ngasih tahu namanya. Itu namanya merendahkan orang lain. Ngerti nggak? Kalau dia nggak kuat dengan kenyataan, itu bukan salah gue. But to be honest, orang kayak dia memang harus tahu posisi sendiri. Jangan sampai terlalu percaya diri dan masuk ke urusan yang bukan levelnya. Aku nggak ngerti kenapa semuanya jadi kayak gini, Raiden. Aku cuma jualan roti seperti biasa, kerja seperti biasa. Tapi ada aja yang berlaku. Cewek itu datang dari mana-mana, terus marah-marah, ngomong, sumpah aku yang salah. Padahal aku sendiri nggak tahu tentang hubungan mereka. Yang bikin aku bingung, Zin, nama Zin itu terus ada di. Aku sendiri nggak pernah minta masuk ke cerita ini. Aku tahu kamu capek, Aira. Tapi kamu gak salah apa-apa di sini. Cewek itu cuma kebawa emosinya sendiri. Dia lihat kamu sebagai ancaman. Padahal kamu bahkan gak pernah berniat masuk ke hidup siapapun. Zain juga. Kau tahu kok, dia lagi ada di posisi yang rumit. Tapi itu bukan alasan buat orang lain melakukan lu seperti ini. Lu gak perlu ubah diri lu. Cuma buat orang lebih nyaman sama lu. It's not your fault. Ini takdir. Lo pasti bingung kenapa gue ngajak lo kesini. Gue tahu lo deket banget sama Khaira. Dan gue yakin setiap pertemanan yang deket itu pasti akan ada perasaan. Tapi sayangnya cinta lo gak dibalas kan sama Khaira. Lo ngajak gue kesini cuma buat ngata-ngatain gue atau gimana? Kalau sekadar cuma buat manas-manasin gue pergi dah. Lu jangan habisin waktu gue. Oke, Ci, gue gak manas-manasin siapa. Gue cuma mau ngajak lo kerja sama gue. Gimana kalau kita jauhin Zain dan Khaira? Kita bikin mereka tuh saling benci dan sudah pasti gak saling cinta. Dan kalau udah kayak gitu, lo bisa dapetin Khaira, lo bisa dapetin Zain. Tertarik gak? Well, bagus. Ide yang bagus. Dengan cara itu, gue bisa dapetin kembali apa yang gue mau. Ya gue cuma mau Khaira. Dan lo bisa dapetin kembali hatinya Zain itu. Pernikahan aku sama Zain, aku masih gak ngerti kenapa semua ini bisa terjadi. Dia bahkan terlihat benar-benar gak suka sama aku. Dia gak kenal aku. Kita cuma ketemu pas pertama kali. Pas dia belum sadar sebelumnya. Tapi tiba-tiba aja aku harus ada di dalam hidupnya. Apa nanti aku bakal jadi orang yang cuma dia gak ada. Tapi benar-benar gak pernah diterima. Dia pasti benci banget sama aku. 웃고 있는데 시간이 지나면 괜찮아질 거라 해. Gue mau tahu dari awal. Gue akan jalankan peran sebagai suami dengan tanggung jawab yang sepenuhnya. Tapi di luar, lo akan gue anggap sebagai orang yang gak gue kenal. Aku mengerti kok. Kalau itu memang batas yang kamu mau, makasih. Setidaknya kamu masih menganggap aku istri kamu.
di atas kertas ini.